tidak ada perebutan anak. Nanti setelah ini mungkin kami di depan sini nanti akan saya lihatkan. Bang, berkas-berkas yang disampaikan tadi kepada KPAI seperti apa, Bang? Ya, berkas KPAI tentu bersifat rahasia, memang tidak bisa semua kami berikan. Tapi di sisi lain adalah menurut panggilan di sini bahwa kasus ini sudah diterminasi, sudah ditutup. Tradu, Ibu Onggi, beliau itu sudah datang ke sini. Ternyata kami menanyakan pihak ke sini belum ada laporan apa-apa. Jadi mereka belum memenuhi panggilan panggilan dari KPAI karena kasus ini sudah ditutup sebenarnya. Alasan dari mereka tidak datang adalah karena mereka memakai undang-undang lama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 Perkawinan. Sementara kita sudah ada undang-undang yang baru, Undang-Undang Perlindungan Anak. Jadi sudah 30 tahun undang-undang itu tidak dipakai. Dan alasan mereka adalah mereka bukan nikah secara asli. Padahal di undang-undang kita adalah ayah kandung itu tetap merupakan sebagai ayah walaupun mereka tidak melaksanakan perkawinan. Seperti itu. Dan ketakutan Bu Aska itu tidak beralasan karena KPAI sebagai penyelenggara mereka berdasarkan Undang-Undang Dasar dan Pancasila dan Konvensi Anak Sedunia. Salah satunya adalah tidak boleh ada diskriminasi terhadap anak dan harus mementingkan kepentingan anak. Nah, kemarin sempat terjadi mengatakan bahwa membawa isu negara Malaysia atau WNA ini yang dilarang oleh KPAI. Dan KPAI itu sifatnya independen, tidak bisa dibayar, tidak bisa diapa. Jadi Ibu Aska tidak usah takut datang ke sini karena para pihak itu akan dipanggil satu persatu, bukan akan dipertemukan keduanya. Seperti itu kami ingin menyampaikan kepada pihak KPAI. Kami mempertanyakan apakah masih tetap dilanjutkan kasus ini di KPAI. KPAI ini bukan sifatnya pengadilan, tapi lebih bersifat mediasi. Tidak ada perebutan anak. Nanti setelah ini mungkin kami di depan sini nanti akan saya lihatkan. Bang, berkas-berkas yang disampaikan tadi kepada KPAI seperti apa, Bang? Ya, berkas KPAI tentu bersifat rahasia, memang tidak bisa semua kami berikan. Tapi di sisi lain adalah menurut panggilan di sini bahwa kasus ini sudah diterminasi, sudah ditutup. Nanti kawan-kawan boleh lihat ini, cuman ada beberapa rekan profesi kami, lawyer juga di sini mungkin ditutupi namanya, ya untuk menghormati beliau. Kalau di sini dikatakan bahwa Ibu Aska sudah 3 kali tidak memenuhi panggilan tugas surat dari KPAI. Kalau pemanggilannya sudah 3 kali dari bulan Februari sampai sekarang sudah. Tapi Bu Aska tidak pernah datang karena alasannya Ibu Aska sebagai istri siri. Jadi dia pakai undang-undang perkawinan, padahal undang-undang kita sudah ada di Undang-Undang Perlindungan Anak, dan tidak boleh melakukan diskriminasi atas suku, ras, bangsa, dan agama. Itu sudah dikatakan. Jadi kalau lembaga yang kita muliakan di sini dibilang diskriminasi, itu tidak boleh, bertentangan dengan undang-undang itu tersebut. Di pasal 2 sudah dicantumkan. Karena memang Alif sendiri itu bersifat kasar terhadap dirinya, nanti disebutkan terhadap anaknya. Mungkin tanggapan apa sebagai kuasa Ya. hukum? Bu Aska boleh bicara seperti itu, tapi harus membuktikan buktinya, waktunya kapan, apa. Kami open, patuh atas tuduhan tersebut. Tapi kami akan membela diri dengan bukti-bukti yang kami punya. Oke, Bang, tadi kan pihak Aska sempat mendatangi kantor wali kota, tepatnya di Dukcapil. Ya. Nah, mereka bersama timnya menanyakan perihal surat akte lahir dari buah hati Aska dan Alif. Kenapa bisa terbit surat akte itu gitu, sementara si Aska sempat mengajukan di Dukcapil Jakarta Selatan dan ditolak
karena sudah terbit di Dukcapil. Di menurut undang-undang selama 30 hari itu anak itu harus mendapatkan status akta dia. Nah, sedangkan Bu Aska saja di alamat di dalam laporan yang saya lihat di media masih tinggal bersama Alif. Gitu loh. Jadi apa yang dimasalahkan? Tidak ada yang dimasalahkan gitu. Mereka sendiri Aska masih memakai KTP di rumah Alif dan akta itu memang harus segera dibuat. Cuma nanti kami akan memberi klarifikasi setelah kami bertemu dengan para di Dukcapil tersebut. Tapi prosedurnya akta itu bisa diterbitkan nggak sih Bang? Secara mereka kan Juga siri. secara negara gitu. Iya, akta itu hak anak. hak anak sebenarnya. 30 hari itu dia ya atas nama perempuan atau atas nama keluarga. Nanti kami akan berbicara dengan Dukcapil dengan para pihak ada apa sih sebenarnya yang terjadi. Nah, satu lagi yang dipermasalahkan sama pihaknya Aska itu tadi hasil surat yang keluar itu yang dibawa ke KPAI itu berbeda dengan surat yang ada di Dukcapil. Kalau di Dukcapil itu atas nama orang tuanya ibu, anak ibu. Tapi di Gimana mungkin menyerahkan? Ya, kami tadi di KPAI bertemu dengan Mas Bima. Kami juga sempat berdiskusi tentang maksud dan tujuan kedatangan kami hari ini adalah ingin mempertanyakan kepada pihak lembaga negara KPAI bahwa tadi juga disampaikan prosedurnya adalah ketika seseorang merasa ya ada ketidakadilan, apakah dia seorang bapak atau seorang ibu, yang dimana dibatasi ruang geraknya, ruang waktu dan ketemu anaknya, maka bisa melaporkan ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia dengan satu catatan, yaitu memenuhi segala proses atau prosedurnya. Maka tadi kami pastikan, kami tanyakan bahwa ketika orang mengadu, entah itu bapak atau ibu, dia harus mengikut sertakan dokumen legalitas bahwa dia betul adalah seorang ibunya, bahwa dia betul adalah seorang bapaknya yang sedang mengalami kesulitan bertemu dengan anak. Nah, tadi yang kami pertanyakan adalah dokumen apa yang dipakai oleh Mr. A untuk mengadukan klien kami di KPAI. Dokumennya apa? Apakah surat nikah? Apakah akte lahir anak? Apakah ya sejenis dokumen lainnya? Tadi kami pertanyakan. Karena apa? Ini ada kepentingannya dengan laporan dugaan adanya pemalsuan dokumen yang sudah dilaporkan oleh Bu Aska. Jadi kami ingin memastikan bahwa dokumen apa sih yang dipakai oleh Mr. A untuk mengadukan sehingga klien kami dipanggil di KPAI. Audio Jungle.